hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Priska Priscilla, simak informasinya untuk Anda. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Pembekuan dana oleh pemerintah federal Amerika Serikat telah berdampak pada industri pertanian di negara ini. Menteri Pertanian Amerika mengatakan para petani akan mendapat bantuan yang telah dijanjikan. Namun menurut analis, ketidakpastian ini membuat para petani tetap cemas mengenai bantuan di masa depan. Petani Andy Hatch memelihara dan memproduksi produk terkenal negara bagian Wisconsin. Cows and cheese. It's really what built our state and still is a hugely important part of our economy. $46 billion impact on our state. Sumber utama pendapatan Andy adalah keju khusus yang disimpan di rak-rak di fasilitas miliknya. It will age for about a year before we sell it. It's in here biding its time, becoming delicious. Untuk bersaing dengan produsen keju Eropa yang memperoleh subsidi besar dari pemerintahan mereka, Andy perlu meningkatkan dan memperluas usahanya. To be competitive, we need support from public institutions, from the government. Andy minta bantuan pendanaan dari Dinas Konservasi Sumber Daya Alam atau NRCS di USDA. We applied for and were awarded federal funding through the NRCS. And that funding was meant to cover about 25% of a project that will stretch over $1 million. Andy sudah menghabiskan sekitar $50.000 untuk merancang fasilitas modern ramah lingkungan untuk kandang dan pemberian makan sapi yang menghasilkan susu untuk keju saat ia mendapat pemberitahuan Januari lalu bahwa pendanaan untuk proyek konservasi USDA dibekukan. We've not started construction and we won't until we're sure that the funding we were promised is going to come through. We're not getting paid or reimbursed for work that we have done. Joe Tumandel adalah Direktur Eksekutif Dairy Grazing Alliance yang juga bergantung pada pendanaan USDA untuk berbagai proyek, termasuk program magang untuk melatih generasi baru peternak sapi perah dan pekerja pertanian. We understand, the objectives of the administration and coming in and making sure that there isn't any abuse of the systems. We just hope that we're not an unintended consequence of it because, we really align with what this administration is looking at doing. Uncertainty is the biggest risk for all actors in the agricultural supply chain. Andrew Stevens adalah asisten profesor pertanian dan ekonometri terapan di Universitas Wisconsin. Menurutnya, meski dana mengalir lagi, petani akan tetap cemas soal masa depan penggantian dana. The uncertainty of these federal freezes is really going to shift how farmers are making decisions and calls into question things that used to be taken for granted. Dalam komentar pertamanya kepada pers setelah dikukuhkan sebagai Menteri Pertanian di pemerintahan Trump, Brooke Rollins mengatakan salah satu prioritas utamanya adalah mengatasi pembukuan dana federal. If there are farmers that are indeed waiting for payments that have been committed to them, those will come through. Terlepas dari adanya penundaan pendanaan, USDA memproyeksikan pendapatan bersih pertanian Amerika Serikat pada tahun 2025 ini secara keseluruhan akan meningkat sekitar 30% dibanding tahun lalu. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Selanjutnya pemirsa, inflasi di Amerika Serikat kembali meningkat dengan indeks harga konsumen yang naik secara tahunan dari 2,9% ke 3%. Data terkini ini sedikit mengurangi keyakinan bahwa inflasi telah terkendali meskipun telah turun dari angka 9,1% pada Juni 2022 dan masih mendekati target Bank Sentral sebesar 2%. Beragam kue khas New Orleans dibuat di Norma Sweets Bakery. Untuk membuat adonannya perlu banyak telur. Dengan lonjakan harga telur akibat perbakan flu burung di antara ayam petelur, manajer toko roti ini terpaksa menaikkan harga sambil mengorbankan sedikit laba. We trying to not jump our price up because I know this is something that's just a temporary problem, but it's almost we need help paying for these eggs. Selain harga telur, inflasi secara umum menunjukkan peningkatan. Data terkini dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan indeks harga konsumen meningkat 3% dibandingkan tahun sebelumnya. This weekend I saw so many news stories about the eggs and the price of eggs and what's going on there. If you look across the board at all sorts of food and those sorts of inputs, it's a challenge.
Inflasi terangkat harga bensin dan bahan makanan. I have to cut back. I cut back on a lot of stuff because before I usually, every once in a while I'll do some impulse buy, but I don't do impulse buys anymore. I can't afford to do impulse buys, so I just come out and get what I need. Pengamat tak menyampingkan faktor musiman dengan kenaikan yang lazim terjadi pada pergantian tahun. The real headline was the fact that the inflationary picture remains intact. The disinflation narrative that we are all hoping for to some degree seems to be continuing to hit some bumps in the road, for lack of a better way of putting it. Therefore, reflation continues to be a concern, and I think these numbers across the board solidify that. Terbitnya data Debtnaker bersama dengan kesaksian hari kedua Kepala Federal Reserve atau Bank Sentral AS, Jerome Powell di Kongres. Powell menekankan kesiapan The Fed mempertahankan kebijakan restriktif. The headline and the data continue to indicate that inflation is manageable. If we settle in between a 2 to 3% net inflationary environment, I think that is a reasonable place for us to be. It continues to provide growth for the economy. I think it continues to spur a decent equity market. And I think we're in a higher for longer interest rate period. The Fed telah 11 kali menaikkan suku bunga sejak awal 2022 saat inflasi sempat melampaui 9% sebelum akhirnya menurunkan kembali pada akhir 2024 dengan relatif terkendalinya inflasi. Tanpa menyertakan harga energi dan harga pangan yang memiliki volatilitas tinggi, indeks harga konsumen inti meningkat 3,3% secara tahunan. Ini juga melebihi ekspektasi dan ikut terangkat meningkatnya harga hunian yang naik 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Renova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke berita informasi selanjutnya pemirsa. Perang tarif antara Amerika Serikat dan sejumlah mitra dagangnya tak hanya menekan bursa saham di Wall Street, namun juga menekan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang dikhawatirkan bukan hanya besarnya tarif, tapi juga ketidakpastian karena bisa berubah dalam hitungan hari. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya tarif secara jangka panjang bagi Amerika Serikat, termasuk saat merespons pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming. Tarif telah digulirkan ke Tiongkok, tapi untuk 2 mitra dagang terdekat, Kanada dan Meksiko, pemberlakuan tarif sering mengalami penundaan hingga pengecualian. Bagi pemilik sebuah kedai kopi di Colorado, tarik ulur ini sering membingungkan. It's just such a knee-jerk reaction. I mean, one day the tariffs are on, one day the tariffs are off. Solar Roast Coffee yang dimiliki Mike adalah sebuah UMKM yang perlu kepastian jauh-jauh hari. We really need to know what the costs are going to be now, what the costs are going to be in 3 months' time. Kebetulan banyak kopi yang dihidangkan di kafenya didatangkan dari Kanada dan Meksiko. Primarily, our coffee is imported from Mexico and Central and South America. And decaffeinating coffee is a process called Swiss water, which is a process from Canada. So decaf coffee, when it's organic, is processed either by the Canadians with the Canadian process or by the Mexicans with the mountain water process. So it's a really big deal. Mike akhirnya menaikkan harga meski menyerap sebagian kenaikan harga bahan baku agar pelanggan tetap datang. Sementara di New Jersey, tarik ulur soal tarif juga menekan sebuah pemilik toko UMKM yang menjual makanan laut. A fair amount of our shrimp does come from Mexico, and we also bring in a whole lot of oysters from Canada. Those are products that will definitely affect us. Tarif akhirnya juga memiliki efek berantai. Because of the way seafood is interconnected and supply demand, we are seeing products that aren't even from Canada, we're seeing prices raise. So domestic oysters from New England, those prices are already raising well over 10% as well. Pembeli pun bersiap-siap membayar lebih mahal. It's just going to make things more expensive, like for consumers and for small businesses. Like if the goal is to get more production in the United States, it's just like if you don't have like the infrastructure and things in place for that to happen immediately, like this is just going to hurt people. Pemilik UMKM umumnya mencari kepastian.
Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi melonjak 41% selama sebulan. Menurut seorang peneliti yang terlibat dari Stanford University, ini kadang diikuti dengan terjadinya resesi ekonomi. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk memastikan bahwa resesi bakal terjadi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi mengenai kriminalitas. Pemirsa, karena sering terjadi kejahatan di New York dan mayoritas pelakunya mengenakan masker atau penutup wajah guna untuk menyembunyikan identitasnya, maka otoritas setempat mengeluarkan larangan mengenakan masker di tempat umum. Tentu saja hal ini memicu banyak kontroversi. Sebagian warga setuju dengan kebijakan tersebut dengan alasan keamanan. Meski demikian, Kepala Daerah Nassau County memberikan pengecualian untuk alasan kesehatan dan keagamaan. Jutaan orang bergantung pada sistem kereta bawah tanah New York setiap harinya. Namun kejahatan kerap menjadi momok bagi para penggunanya. Berdasarkan laporan The New York Times, penyerangan dan pembunuhan meningkat angkanya sejak tahun 2019 di subway. Pelaku seringkali gunakan masker untuk samarkan identitas mereka. It gives people anonymity, and this anonymity actually increases their bravado to commit these crimes. They feel that, you know what, if I have a mask, it's going to be harder for them to catch me. Bulan Agustus 2024, Nassau County, sebuah kawasan satelit dari kota New York, sahkan larangan orang-orang untuk kenakan masker di muka umum. Well, there are numerous instances of where criminals were using masks to hide their identity. We had situations where they would go into stores and shoplift and commit other types of crimes. We have exceptions for a health need or a religious requirement, but other than that, there's no good reason to wear a mask out in public. Pakar hukum menyetujui kebijakan ini. Just as anti-masking laws were a tool against the KKK, they can be a tool against modern terrorists and criminals, whether it's Antifa, whether it's some of the right-wing militias that cover their faces, or whether it's just everyday criminals and looters. Aturan ini belum berlaku di kota New York, di mana pemakaian masker cukup lumrah, khususnya atas alasan kesehatan. Wacana ini ditentang oleh para aktivis yang khawatir kebijakan ini bisa masuk ke ranah hak privasi warganya. Anytime, the government dictates what a person can and cannot do in a public space and criminalizes the act of wearing a piece of apparel, there is a constitutional problem with that and raises a number of concerns about inappropriate government overreach into people's lives. Warga New York pun punya opini yang terbelah soal ini. I don't think there needs to be a ban on masks. I think people should get to choose what they want to do. Unless you have a medical reason to wear a mask, you shouldn't be wearing it at all. There are people that are using them to commit crimes, to hide their identity, and it's actually causing havoc in the city. Wacana ini merefleksikan benturan antara pengaturan keamanan dengan kebebasan personal di sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinpo Dunia Sepekan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, pemirsa. Penyanyi terkenal asal Amerika Serikat, Katy Perry, menjalani perjalanan ke luar angkasa menggunakan roket New Shepard milik Blue Origin. Dalam penerbangan kali ini, ada 6 wanita yang tergabung ke dalam misi luar angkasa. Katy Perry baru saja menjadi salah satu dari 6 wanita yang melakukan perjalanan antariksa. Setelah sukses kembali ke bumi, ia langsung menginjakan kaki dengan penuh kebahagiaan. Dalam video yang viral, Katy terlihat mencium tanah dan bernyanyi sebagai ekspresi rasa senangnya. Ia berangkat bersama kru Blue Origin NS-31 yang semuanya wanita pada Senin 14 April 2025 dari Texas. Penyanyi tersebut terbang menggunakan roket New Shepard milik Blue Origin bersama Gayle King, Kerianne Flynn, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, dan Lauren Sanchez. Mereka menembus atmosfer bumi selama 11 menit mencapai ketinggian lebih dari 100 km. Meski singkat, perjalanan itu sangat berkesan bagi Katy yang tampak lega dan penuh kegembiraan saat keluar dari wahana antariksa. Ini juga menandai penerbangan manusia ke-11 untuk program New Shepard milik Blue Origin. Sesaat setelah mendarat, Katy terlihat memegang bunga daisy dan mengangkatnya ke langit,
lalu mencium tanah. Gestur tersebut ternyata diperuntukkan bagi putrinya, Daisy Dove Bloom. Ia mengungkapkan bahwa momen tersebut sangat berarti baginya sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan atas pencapaiannya, serta sebagai ungkapan kegembiraan bisa kembali bersama anaknya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Sensai Muay Thai dari Rotang Jit Muang Non berbagi cerita mengenai kemenangannya atas ikon kickboxing Jepang, Takeru Segawa, beberapa waktu lalu. Dirinya pun tak menyangka akan mengalahkan ikon Jepang tersebut dengan cepat. Kickboxer asal Thailand Rotang Jin Muangnon mengungkapkan rasa hormatnya yang mendalam kepada kickboxer asal Jepang, yaitu Takeru. Rotang mengakui ketangguhan petarung Jepang tersebut, di mana Takeru adalah salah satu petarung terbaik di dunia. Semangatnya tidak pernah pudar. Dirinya berpikir pertarungan ini akan berlangsung secara lebih lama. Pada beberapa waktu lalu, Rotang mengungkapkan hal tersebut saat konferensi pers soal KO ronde pertamanya dengan kickboxer asal Jepang Takeru Segawa. ก็ตอนแรกไม่ได้คิดครับแต่ก็แค่วางแผนไว้เพราะว่าเราได้ซ้อมแล้วก็ทำการบ้านมาอย่างหนักก่อนที่จะเจอทาเครุผมได้ดูทุกจุดของทาเครุในการชกเราต้องออกลูกแบบไหนแล้วเราต้องดักลูกแบบไหนแล้วก็ลูกฮุกซ้ายผมก็ทำการบ้านกับเทรนเนอร์กับโค้ชที่บ้านมาตลอดจนไม่คิดไม่ฝันว่าจะใช้ได้ผลในยกแรกครับ Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Bergeser ke Afrika Selatan, pemirsa, otoritas Afrika Selatan memperkenalkan sistem informasi digital yang menyediakan data pertanian bagi para petani kecil. Teknologi pertanian presisi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan data satelit untuk membantu petani meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen mereka. Kemajuan teknologi pertanian telah membantu petani komersial meningkatkan hasil panen mereka di seluruh dunia. Tapi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas sering membuat petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi yang sama. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan atau CSIR mengembangkan sistem berbasis web yang dirancang untuk petani kecil. Sistem ini disebut Sistem Informasi Pertanian Presisi atau PAIS. Moses Cheu adalah ilmuwan utama proyek ini. Menurutnya, platform ini menggunakan bahasa lokal dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang bisa membantu petani membuat ladang mereka lebih produktif. We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information that no other system has gone down to that level to generate such information. Data dikumpulkan dengan drone dan peralatan lain, kemudian dibandingkan dengan citra satelit untuk membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Menurut CSIR, sistem ini bisa meningkatkan hasil panen petani hingga 20%. Stefan Janse van Rensburg adalah ahli pertanian digital dari Bayer Crop Science yang bukan merupakan bagian dari proyek CSIR. Menurutnya, salah satu tantangannya adalah mengajar para petani cara menganalisis data. It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part. Farmers needs to be educated and trained and upskilled how to use the products, the best products effectively. Di barat laut Johannesburg, calon petani komersial Wandile Sikosana masih dalam tahap kagum. Tapi menurutnya, mempelajari kemampuan PAIS saat ini dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi hasil panen jagungnya tidaklah terlalu sulit. They say that they can check the moisture in the soil, via satellite. It's like, wow. Yeah, no, I understand what it tells me, and it's not that difficult to use, I must say. For somebody who was born before technology, I can find my way around. Ketika Wandile dan timnya bergegas menanam benih terakhir di musim ini, menurutnya ia berharap dapat menggunakan data PAIS untuk membantunya memilih pupuk yang tepat untuk hasil panen yang lebih baik pada tahun depan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Priska Priscilla, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.